Warga Dahlia dimanapun warga berada, keutamaan membaca Al-Quran yang pertama tadi ada nilai pahala, yang kedua sebagai obat atau terapi jiwa yang gundah. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran bisa memberikan syafaat. Di saat umat manusia diliputi kegelisahan pada hari kiamat, Al-Quran bisa hadir memberikan pertolongan bagi orang-orang yang senantiasa membacanya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis lain diceritakan, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan, minum dan syahwat. Berilah aku restu memberikan syafaat kepadanya." Lalu Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Maka berilah aku restu memberikan syafaat kepadanya." Lalu keduanya diberikan restu memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran mempunyai keutamaan menjadi nur di dunia sekaligus menjadi simpanan di akhirat. Dengan membaca Al-Quran maka seorang muslim akan ceria dan berseri-seri. Ia tampak anggun dan bersahaja karena akrab bergaul dengan kalamullah. Lebih jauh ia akan dibimbing oleh kitab suci itu dalam meniti jalan kehidupan yang lurus. Selain itu di akhirat, membaca Al-Quran akan bisa menjadi deposito besar yang membahagiakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bitilawatil Quran, fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama." Rawahu Ibnu Hibban. Bacalah selalu Al-Quran. Sesungguhnya ia menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan bagimu di langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Warga Dahlia dimanapun warga berada. Lalu yang kelima, membaca Al-Quran itu mempunyai keutamaan. Malaikat turun memberikan rahmat dan ketenangan. Jika Al-Quran dibaca, malaikat akan turun memberikan si pembaca itu rahmat dan ketenangan. Seperti diketahui ada segolongan malaikat yang khusus ditugaskan untuk mencari majelis atau forum zikir dan membaca Al-Quran. Jika malaikat menurunkan rahmat dan ketenangan, otomatis orang yang membaca Al-Quran hidupnya akan selalu tenang, tentram, tampak anggun, indah, disukai orang dan bersahaja. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dijumpai fakta-fakta nyata turunnya malaikat itu di dekat para pembaca Al-Quran, seperti dialami oleh sahabat Usaid bin Hudair. Warga Dahlia dimanapun warga berada, fakta-fakta itu diyakini tetap ada hingga kini. Hanya saja tidak nyata, tetapi fakta itu bisa ditilik dari indikasi-indikasi adanya ketenangan dan kasih sayang yang dirasakan oleh seseorang ketika membaca Al-Quran secara sendiri atau bersama-sama. Apalagi bila membacanya dilakukan secara ikhlas, khusyuk, menghadirkan hati atau konsentrasi dan tadabbur merenungi maknanya. Dengan nilai-nilai keutamaan dan kelebihan ini, orang Islam diserukan rumahnya tidak sunyi dari gema bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran akan menerangi rumah, meliputinya dengan nur ilahi, berikut kepada penghuni dan isi rumah itu. Di dalam hadis dinyatakan, "Nawwiru manazilakum bis salati wa tilawatil Quran." Rawahul Baihaqi. Terangilah rumah-rumahmu dengan solat dan membaca Al-Quran. Dinyatakan juga dalam hadis bahwa rumah yang di dalamnya digemakan suara Al-Quran, rumah itu akan banyak kebaikannya.
Sebaliknya bila ada rumah tidak digemakan suara Al-Quran sama sekali, maka sedikitlah kebaikannya. Rumah terasa sempit dan gelap seperti hati penghuninya yang susah, gelisah dan gulana. Kata Nabi, innal baital ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yaktsuru khairuhu. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran banyaklah kebaikannya. Wal baitul ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Quran maka sedikitlah kebaikannya. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, keutamaan dan kemuliaan rumah yang bergema suara bacaan Al-Quran di dalamnya diterangkan dalam hadis riwayat Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Rumah itu disaksikan oleh para malaikat di langit. Mereka melihat rumah-rumah itu bersinar terang, laksana kala penduduk bumi melihat bintang-bintang gemerlapan di langit. Semakin seseorang intensif membaca Al-Quran di suatu rumah, maka bintang yang disaksikan malaikat dari rumah itu semakin gemerlap terang. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, kata pertama dari wahyu Al-Quran perdana yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra, atau perintah membaca, yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1. Tersirat dari sini ialah perlunya umat Islam giat dan rutin membaca Al-Quran, karena dialah bacaan istimewa yang menjamin pembacanya membaca dengan menyebut asma Allah. Hal terpenting dalam kegiatan membaca Al-Quran ini adalah rutinitas atau keajegan, keistiqomahan, yakni membacanya secara berkesinambungan dan terus-menerus. Sedikit yang rutin, misalnya setiap hari membaca 1/4 hingga setengah juz, tentu lebih baik nilainya daripada khatam sekali dalam sehari tapi hanya dilaksanakan setahun sekali. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu kata pepatah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberikan penghargaan kepada orang-orang yang giat dan rutin membaca Al-Quran. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, dengan membaca Al-Quran secara rutin, suatu saat orang akan khatam atau tamat kitab suci yang terdiri dari 30 juz 114 surat ini. Setelah khatam berangkat memulai lagi dan seterusnya, biar tidak putus. Di saat khatam, orang yang rutin membaca Al-Quran memiliki doa yang ampuh. Berdoa apa saja pada saat itu insya Allah mudah dikabulkan. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, akhirnya membaca Al-Quran perlu dijadikan aktivitas dan konsumsi sehari-hari. Membaca adalah jembatan menuju pemahaman, pengamalan dan penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan membaca Al-Quran terdapat syiar agama Islam. Orang Islam tidak boleh menjadi laksana himar atau keledai membawa buku. Binatang ini tampak tolol dengan buku itu. Ia meski memegang buku tidak membacanya apalagi memahaminya. Wargi dahlia, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, muslim-muslimat, mukmin-mukminat yang cinta akan Al-Quran. Kita mau membacanya, kita mau memahaminya, mengkaji dan mengajinya. Terlebih-lebih kita mau mengamalkan Al-Quran itu. Demikian wargi dahlia obsesi sore yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya Asep Tatah Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.